Baik, dan ini juga ada kemungkinan efek ekor jas ya dari pencalonan Prabowo Gibran ini ke Golkar. Jadi Golkar termasuk partai yang paling banyak mendapatkan efek ekor jas tersebut, begitu Mas Rio? Iya, meskipun tentu kita tahu bahwa efek ekor jas ini tidak harus linier ke partai yang mengusungnya ya, tidak akan absolut begitu ya, tetap bisa terdistribusi ke banyak partai koalisi. Tetapi keanehan ini muncul ya, karena survei-survei sebelum Pilpres itu dilaksanakan atau sebelum 14 Februari, Gerindra itu sudah mendahului posisi elektoralnya Selalu PDIP. posisi 2 ya? Iya, bahkan di exit poll. Jadi exit poll itu kan pagi hari setelah orang keluar mencoblos, kemudian kita menanyakan, Gerindra itu bahkan di data PRC itu ada di angka di atas 20%. Tapi ketika di hitungan quick count, saya tidak tahu, semua lembaga survei itu ada di angka 13 begitu ya. Dan Golkar mengalami lonjakan yang signifikan. Saya tidak ingin membangun asumsi apapun di sini, tetapi yang jelas bahwa Pilpres kemarin Golkar sangat diuntungkan oleh perolehan suaranya yang mungkin saja kita tidak tahu. Nanti Golkar bisa jadi memiliki ketua DPRD di situ, dan saya lihat itu celah yang dimanfaatkan betul oleh Jokowi untuk membangun perimbangan kekuatan ya, balance of power dengan Prabowo Subianto. Karena bagaimanapun Prabowo tetap harus diantisipasi. Ini dalam konteks membaca pikiran Jokowi ya, diantisipasi bahwa dia tetap ada sesuatu yang lain buat Jokowi, tidak bisa dia kendalikan secara utuh. Nah, untuk mengendalikan itu butuh instrumen. Apakah instrumen Gibran cukup? Saya kira tidak cukup. Maka dia harus punya power yang lebih besar dari sekedar wakil presiden ya, yakni partai politik itu, Maria. Jadi itulah, apakah itu yang membuat Jokowi harus menyiapkan partai agar ia bisa duduk di situ dan membuat posisi tawarnya nanti tetap ada begitu saat ia tidak menjadi presiden lagi? Ya, jelas kalau soal itu ya, untuk menjaga perimbangan kekuatan dia dengan presiden terpilih Prabowo Subianto, maka dia harus punya instrumen partai politik ya, agar agenda-agenda Jokowi pasca tidak menjadi presiden itu tetap bisa jadi perhatian, jadi concern dari Prabowo, paling tidak harus dilaksanakan IKN misalnya, ya kan, atau kepentingan-kepentingan politik yang jangka pendek yang itu harus benar-benar dideliver oleh Prabowo begitu. Kalau tidak punya instrumen partai politik, maka Jokowi akan kesulitan untuk membangun komunikasi antara dirinya dengan Prabowo Subianto. Karena bagaimanapun Prabowo adalah presiden dan Jokowi tidak bisa hanya berbekal dia memberikan dukungan atau endorsement politik yang luar biasa kepada Prabowo, lantas bisa mengatur Prabowo Subianto. Karena terlalu banyak cita-cita Prabowo yang mungkin saja itu berbeda dengan Jokowi, dipendam selama 10 tahun, 15 tahun, 10 tahun yang harus direalisasikan, gitu ya. Nah, itu akan mempengaruhi pola relasi antara Jokowi dengan presiden terpilih misalnya Prabowo Subianto. Oleh karena itu, instrumen partai politik memainkan peran penting bagi Jokowi untuk tetap menjaga kekuatannya di mata Prabowo Subianto. Mas Rio, tapi mengapa pilihannya jatuh kepada Partai Golkar? Ya, karena Golkar mungkin relatif lebih bisa membuat proses komunikasinya jauh lebih baik begitu ya. Golkar adalah partai yang selama tahun 2019 sejak awal sudah mendukung Jokowi, meskipun tahun 2014 kemarin mendukung Prabowo Subianto. Dibanding PAN misalnya, ya kan. Kemudian dibanding Partai Demokrat yang masih ada SBY di situ, Golkar masih punya ruang aktualisasi politik buat Jokowi. Dari sisi size kepartaian, Golkar memang tidak pernah ada di peringkat di bawah 3 besar. Tentu itu menjadi pertimbangan bagi Jokowi. Apalagi kita lihat tahun 2024 ini, bahkan Golkar bisa melampaui partai pemenang presidennya ya, Gerindra ya, meskipun ini agak aneh dan unik, tetapi itulah kenyataannya begitu ya. Golkar mungkin saja deal-deal ini terjadi bukan setelah election ya, bisa jadi
pre-election mereka sudah membangun deal itu. Buktinya tanggal 16 waktu ke Jepang, Jokowi sudah menggunakan dasi kuning. Ya kan, saya kira ini sinyal kuat begitu ya, Mas Rio. Agenda setting yang sudah lama, saya kira tidak hanya pasca 14 Februari, Maria. Baik. Mas Rio, terakhir singkat saja, di level pengurus elit sendiri dinamika Partai Golkar, apakah mungkin Jokowi ini nanti akan menempati posisi sebagai ketua umum atau elit Partai Golkar? Iya, Golkar ada partai yang sangat tua secara organisasi, mungkin salah satu yang paling matang begitu ya. Saya kira Golkar punya hitungan politik tersendiri ketika dealing dengan Jokowi ya. Mungkin saja ambisi Jokowi menjadi ketua umum Partai Golkar seperti selentingan yang kita dengar selama ini. Tetapi mekanisme di Partai Golkar itu tentu akan cukup menyulitkan ya. Maka kalau benar, maka harus ada paling tidak Jokowi jika ingin jadi ketua Golkar harus sebelum Prabowo menjadi presiden atau terlantik Oktober nanti di 2024 ya. Maka Jokowi masih bisa kendalikan Munas Golkar misalnya seperti itu. Tapi kalau setelah pergantian jabatan dia tidak menjadi lagi tidak memiliki jabatan presiden untuk mengendalikan Partai Golkar, saya kira agak sulit. Kuncinya adalah apakah ada peralihan ketua umum sebelum Jokowi lengser begitu ya. Itu kata kuncinya menurut saya. Baik, patut untuk dinantikan ya bagaimana dinamikanya, apakah benar-benar Jokowi akan mengambil alih ketua Partai Golkar atau posisi penting di Partai Golkar. Direktur Eksekutif Politika Research and Consulting Rio Prayogo, terima kasih sudah berbagi informasi di Berita Pemilu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.